selamat sore sahabat Conwood. Masih bersama saya Carla di acara Arsitek Sharing bersama Conwood Indonesia. Dan bintang tamu kita hari ini, bintang tamu hari ini namanya juga ada bintang-bintangnya nih. Siapa sih dia? Dia bergerak di bidang apa gitu kan? Terus dia arsitek dari mana? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, langsung aja join Conwood Arsitek Live di Instagram hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, gimana nih sahabat Conwood kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan udah mau weekend. Jadi mungkin kalau yang udah bisa liburan, siap-siap liburan kali ya hari Jumat gini, karena kayaknya nih jalanan udah mulai macet. Kayaknya orang-orang udah mulai yang mau siap-siap weekend getaway maybe. Oke, kayaknya kita bakal coba invite narasumber kita hari ini ya, biar nggak pada penasaran nunggu-nunggu. Tapi aku masih nungguin teman-teman buat join live kita hari ini. Ini baru 2.000 orang. Kayaknya aku nunggu sampai 5.000 orang dulu deh baru aku invite narasumber kita hari ini. Oke. Oh, buat teman-teman yang punya pertanyaan juga seputar arsitektur, desain, atau teman-teman yang lagi pengen renov rumah atau membangun rumah, ataupun mungkin lagi studi arsitek, juga boleh join di sini. Ada pertanyaan langsung aja ketik pertanyaannya, mau di kolom komen, di kolom pertanyaan, langsung aja kasih pertanyaannya sebanyak-banyaknya selama 1 jam IG live ini berlangsung, karena kesempatannya kecil banget nih, mumpung lagi ada narasumber yang mau sharing tentang arsitektur. Kita langsung aja kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya. Anyway, oke. Dari tadi aku ngomong mulu, kita invite coba narasumber kita hari ini. Mana ya? Oke, kita coba invite. Hihi. Langsung bisa connect. Nah, ini dia bintang tamunya, Cie. Oh, Hai Mas Bintang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini sebentar sebetulin dulu nih. Kayaknya kebalik ya. Sorry, gini ya. Iya, oke. Nah iya benar. Aneh ya. Enggak yang tadi ya tuh. Iya, saya pakai ini soalnya. Halo, salam kenal Mas Gung nih. Mas Gung, salam kenal. Saya betulin sebentar ya Mbak ininya. Siap. It's okay, kita tungguin. Gak apa-apa. Oh, lucu ya. Unik sekali nih. Atau mau keluar dulu terus nanti aku invite lagi? Ya. Aku keluar dulu ya. Iya. Oke. Siap. Sorry nih teman-teman, kayaknya ada kesalahan teknis sedikit. Gak apa-apa. Kita invite lagi narasumber kita yang kayaknya tadi udah penasaran. Wih, siapakah dia gitu ya. Tapi ternyata kita harus ulang lagi nih. Bentar, kayaknya masih loading. Aku nggak bisa invite juga. Bentar ya guys. Oke, kita invite dulu lagi. Oh, Pak Bambang, hai. Ini aku masang Kak. Masang apa nih Pak? Produk Conwood yang mana? Coba dong diceritain. Nah, ini udah bener nih. Oke, hai Mas Bintang, maaf ya, Mbak. Apa kabar? Halo, salam kenal Mbak Carla. Salam kenal juga. Sehat Mas Bintang? Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting ya di hari-hari seperti ini, kesehatan yang paling pertama kita ingin tahu. Iya betul. Semua harus pertanyaannya dimulai dari sehat kan gitu. Siap. Oke, sebelum kita mulai nih, Mas Bintang tuh siapa sih gitu? Kenalin dulu dong, Mas Bintang nih siapa gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Conwood lovers Conwood atau Arsitek Live. Conwood Arsitek Live. Salam kenal, saya Dinta Arsidenta.
Eh, saya profesinya sebagai developer, tapi juga mempraktekkan ilmu arsitek saya, karena dulu saya juga ambil kuliahnya di S1 arsitektur. Oh, wow. Oke. Saya profesi sehari-hari sebagai developer dengan project-project yang berkarya di kategori housing. Saya banyak Hmm. buat townhouse di daerah Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi. Itu daerah eh, yang sering saya jelajahi lah untuk project-project townhouse saya. Oke, nah itu dulu, singkat dulu. Ternyata ini kenalannya pertamanya Mas Bintang nih. Mas Bintang ternyata adalah owner dari developer, tapi Mas Bintang banyak juga dulunya itu berkecimpung di dunia arsitektur sampai hari ini juga masih ya Mas ya. Masih bisa dibilang uniqueness-nya adalah saya itu nggak secara langsung berpraktek arsitektur ke klien-klien umum, tapi project-project bisnis saya sendirilah yang jadi apa ibaratnya klien saya gitu ya. Jadi saya akan desain Oh. project saya sendiri gitu. Oke, oke. Nah, untuk lebih lanjut ya. Sebelum lebih lanjut nih kita kayaknya harus rapid test dulu nih. Kan sekarang apa-apa harus rapid test gitu ya, PCR test. Nah, di Conwood Iya, Instagram iya, Live iya. juga ada rapid testnya. Pertanyaan singkat aja sih. Nanti Mas Bintang harus jawab cepet. Aku manggilnya Mas Bintang atau Mas Arsy nih? Bintang aja. Kalau Bintang aja ya. Arsidente tuh nama belakangku. Kalau waktu bikin Instagram memang nama bintang banyak. Terus kadang ada kalau manggil ibu, soalnya kan namanya unisex ya. Jadi Iya, iya, pakai nama iya, belakang iya. aja. Biar pasti Oh itu gitu. saya. Iya, tapi namanya unik Panggil aja sekali bintang. Arsidenta gitu. Emang kayaknya dari kecil udah Didoain harus ya buat jadi arsitek. didoain jadi arsitek gitu. Ya Namanya pas alhamdulillahnya juga banget. passion sama arsitek. Kalau nggak kan Iya. beban ya punya nama Arsidente tapi jadinya pilot gitu kan. Oh, kenapa ada arsinya padahal jadi pilot misalkan gitu. Oke gitu ya. Oke siap. Nah, oke Iya kita ya. langsung ke rapid test kita nih ya. Kayak misalnya contohnya misalnya nanti aku tanya YouTube atau Instagram nanti Mas Bintang langsung jawab cepet aja gitu ya. Oke, siap ya. Ah, oke. Pertanyaan pertama aja ya. Pertanyaan pertama masih udah sering ditanyain juga ke beberapa narasumber arsitek-arsitek sebelumnya di Instagram Live Conwood. WFH atau WFO? Setelah menjalani yang dialami kita semua lebih enak WFH nih. WFH ya? Kenapa Iya. tuh Mas? Setelah dijalani Lebih ya. banyak Mungkin kalau dekat awal-awal sama lebih struggle ya. ya lebih banyak dekat sama keluarga. Ternyata bekerja dekat sama keluarga itu bikin lebih semangat. Terus juga Oh, apa? Jadi ingat bahwa kita mencari nafkah terus berkarya itu ujungnya juga itu buat keluarga buat ya. mereka gitu ya. Jadi Oke. Nah, WFH juga dengan zaman 4.0 cepat nggak perlu harus datang ke suatu tempat jadi kita efektif di WFH milih. bener sih, bener-bener. Aku setuju banget. Karena kayaknya sekarang pun karena udah lumayan, apa ya, kita udah lumayan sering WFH gitu ya, hampir 90% kita di rumah. Teknologi pun jadi berkembangnya lebih pesat untuk membantu teman-teman yang bekerja di rumah, sekolah di rumah gitu ya Mas ya. Yes, Jadi kita ya udah jadi nggak nggak terlalu usah kesulitan repot-repot gitu. jalan kemana buat rapat doang itu ya ternyata Iya bisa-bisa benar-benar. aja sih alhamdulillah. Bener sih, betul. Setuju, setuju, setuju. Nah, kalau Mas Deta sendiri sekarang lagi di rumah nih berarti? Iya ini lagi di kamar. Mas Bintang sendiri, iya ya. Oke deh kalau gitu. Lanjut ke rapid test kedua. Interview di Instagram Live atau di YouTube? Instagram live. Instagram Live. Kenapa tuh? Soalnya saya lebih sering pakai Instagram dibandingkan Hmm. YouTube. Kalau YouTube biasanya cuma lihat highlight-highlight karya arsitektur atau karya desain Hmm. Hmm. atau melihat highlight pertandingan bola gitu ya. Tapi kalau Hmm. bisa Oke, oke. cari inspirasi lewat Instagram, jadi lebih familiar lah sama Instagram. Oke. Iya, iya sih. Kayaknya Instagram juga lagi lebih mudah gitu digunakan ya dibanding YouTube gitu kayaknya. Kalau aku lebih juga lebih prefer sih kalau Instagram tuh lebih
ya udah lebih enak aja gitu kali ya nge-scrollnya gitu. Karena kalau YouTube kan kalau nggak Ya, salah lihatnya video gitu ya. Jadi waktunya tuh lebih lama gitu. Harus lihat satu video selesai, dua video selesai gitu. Kalau ini kan kayak tinggal scroll-scroll aja gitu ya. Oke, kerja tim atau yes, betul. kolaborasi? Hmm, Mirip-mirip kerja sebetulnya. tim atau kalau mirip-mirip ya, agak menjebak nih. Mirip-mirip ya. Kalau langsung jawab cepat pasti langsung terjebak. Saya lebih pilih kerja tim. Kerja tim ya. Oke. Kenapa tuh Mas? Tapi saya nggak sepenuhnya mau memisahkan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu zaman kolaborasi. Jadi yang lebih utama memang kerja tim. Tapi Hmm, kolaborasi itu menjadi next step buat kita growing. iya sih betul. Setuju Suna nih. Soalnya ada yang nanya nih katanya, wah asik dong jarang-jarang nih arsitek kok jadi owner developer. Berarti ilmunya langsung dipakai 100% dong katanya. Terus mau nggak sih collab sama arsitek lain gitu katanya. Mau dong. Mau ya? Nanti Mas apa Bintang untuk sendiri, halaman oh gitu ya. Mas Bintang sendiri udah pernah collab sama arsitek lain atau mungkin public figure atau gimana? kebetulan belum pernah karena Oke. kita waktu itu pernah mengajak collabs tapi lot dari arsitek tersebut lagi full jadi belum kesampaian sampai sekarang. Pinginnya sih coming soon kan saya ada yang namanya Panhouse itu salah satu bisnis propertinya. Kita emang pingin memperbanyak kolaborasi dibandingkan kita rekrut arsitek internal. Oke, I see. Jadi juga mengangkat nama-nama arsitek teman-teman arsitek untuk bisa berkarya bareng. Itu kalau misalkan kita tim kan ibaratnya nama sendiri ya yang ikut Iya, ide gitu. iya. Kalau kolaborasi kan zaman sekarang ya kayak gitu zamannya. Udah banyak kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Banyak juga arsitek-arsitek tuh yang lumayan banyak kolaborasinya sama public figure juga gitu ya, Mas. Sekarang lumayan Ya banyak betul, sih. Mhm. betul betul. Oke, lanjut eksterior atau interior? Eksterior. Eksterior, kenapa tuh? Karena lebih banyak yang di kotak-katik atau gimana? Kalau aku orangnya lebih generalis gitu. Jadi kalau interior tuh ibaratnya kalau di arsitek kita kenal orang interior itu antara sentimeter ataupun milimeter gitu detail Hmm, 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 hmm. memperhatikan sebuah desain dan sebuah ukuran karya desainnya. Hmm. Jadi buat saya lebih cocok yang eksterior yang lebih generalis, lebih ke eh, apa pola-pola yang lebih umum. Gitu. Hmm, oke. Oke. Lalu raw material atau finishing? Finishing. Finishing? Kenapa tuh, Mas? Menurut saya lebih rapi. Saya kalau raw material untuk bangunan industrial ataupun ya biasanya kayak terakota di industrial, habis itu aci expose gitu ya di Hmm. bangunan-bangunan kayak punyanya Tadao Ando gitu. Ya itu oke sih, tapi untuk di tropis menurut saya ya Hmm. itu lebih gampang maintenance-nya di finishing. Nah, jadi Oke. kalau mungkin kita lagi di luar negara tropis, kita vote ke arah apa tadi raw material gitu. Raw Jadi kalau material. saya pilih itu karena kita lagi di daerah tropis, actually kita hidup di sini lebih ke finishing. Oke. Make sense sih. Nah, ini pertanyaannya beda dari arsitek nih. Manchester atau Barcelona katanya. Waduh ini ngepoin IG saya ya. Kayaknya sih ini timnya Conwood nih yang iseng ngepoin apa Ya sih Mas hobinya Ares Mas ya, Bintang gitu. Mas Ares kayak gitu kayak. Kalau bola, ya saya suka bola, suka klub bola juga, suka main bola juga. Kalau klub yang suka saya ikutin emang dua itu, MU sama Oke. Barcelona. Nah, Tapi kalau saya disuruh lebih milih MU saya ya. pilih MU soalnya pertama kali jadi suka nonton bola tuh karena nonton Beckham ya, zaman dulu SD. Jadi nggak bisa move on aja sih dari MU. Oke, siap.
MU di hatiku. Nah, jualan atau berkarya? Berkarya. Berkarya ya. Karena lebih lebih dikenang juga gitu ya sama orang-orang Kalau dibanding. menurut saya berkarya itu akan menghasilkan legacy. Kalau jualan ya tabungan bisa habis aja gitu. Ujungnya Iya jualan sih, kan betul. profit buat buat hidup jualan ya, ya bisa habis aja. Tapi kalau karya itu selama kita bermanfaat dunia akhirat lah itu kan, apalagi kita arsitek juga menyangkut banyak pemakainya kan karyanya. Nah, di situ nggak cuman berpikir di saat ini aja, kalau kita sudah tiada karyanya terpakai terus jadi kebaikan yang banyak buat kita Iya, nanti di sana. benar. Betul sih, betul betul setuju aku. Jadi memang harus terus berkarya juga mau sampai kapanpun, apalagi Mas Bintang dan teman-teman arsitektur lainnya gitu ya, itu karyanya tuh nggak boleh putus ya Mas ya, harus terus, apalagi nih yang bisa kita hasilkan gitu ya. Iya, karena kalau kita berkarya udah pasti ketika kita excellent lama kelamaan udah pasti jualannya itu mengikuti lah gitu. Iya benar-benar. Choose excellent, money will follow istilahnya gitu. Iya sih, setuju setuju, aku setuju tuh. Yes. Orang kadang melihat dulu hasil 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 kerjanya kayak gimana gitu ya, hasil karya kamu kayak gimana, apalagi apa, kita ini yang seseorang seorang arsitek gitu, yang dilihat ya pasti karyanya apa nih, Iya, ya nggak sih Mas? betul ya. Semua arsitek pasti mengalami karir itulah dari, Iya iya. ya nggak semua ya, semua bidang lah menurut saya, dari achievement dulu sampai lama kelamaan karyanya bisa menjadi rezeki yang banyak buat dia. Betul. Oke, nah non residensial atau residensial project? Residensial. Residensial, ya sih Iya, kayaknya nggak tahu memang. kenapa saya tuh anak anak housing banget. Saya proyek pertama saya itu ruko. Karir saya di Oke. dunia properti itu ruko. Cuman ternyata apa ya, hatinya itu lebih klik ketika ngedesain project housing gitu atau rumah hunian residensial. Kalau Oke. ngerjain komersil itu ya memang harus berpikir lebih luas kan. Ini Iya. menyebabkan bisa terserap market atau ada dampak ekonominya secara langsung. Tapi entah kenapa kalau kita bikin housing atau residensial itu kita bisa memberikan nilai lebih terhadap sebuah keluarga, terhadap sebuah masyarakat. Karena intinya kan semua orang akan pulang ke rumah. Semua orang butuh hunian. Tapi nggak semua orang butuh tempat komersil. Karena sekarang juga udah Mm-mm. WFH ya. Gitu. Iya benar, apalagi Jadi sekarang WFH. somehow ya saya pilih residensial. Oke, rapid test terakhir nih kayaknya agak sulit nih. Arsitek atau developer? Waduh, Waduh. developer. Developer tetap ya. Tentu developer. Ya, soalnya dari saya lulus, atau bahkan sebelum Hmm. saya lulus kuliah, saya udah mulai bisnis saya kan di properti. Dan dari situ, apa yang mendasari karir saya, emang saya terjun pertama langsung di project sebagai developer, proyek ruko saya itu di daerah Depok. Dari situ, udah langsung kayak tune in aja. Ternyata berprofesi sebagai sebagai developer itu juga tetap bisa mengamalkan ilmu arsitek, tapi juga bisa mengakselerasi sisi karir dari eh, ekonomi atau rezeki saya lah gitu. Benar sih. Di usia yang mungkin tidak harus sepanjang karir arsitek. Karena memang kalau jadi arsitek itu harus beneran inilah, beneran mantep, harus mencari nama dan lain sebagainya, barulah di sana kita bisa panen. Tapi kalau saya hybrid kira-kira gitu Mbak, sambil Hmm. berkarya sambil juga cuan gitu. Istilahnya kalau kalau apa, pepatah tuh bilangnya sambil menyelam minum air gitu ya Mas ya. Iya gitu.
Tapi jarang-jarang memang benar sih tadi kata salah satu sahabat Conwood yang komen tadi tuh memang benar jarang-jarang developer tuh yang punya ilmu arsitektur juga gitu. Biasanya kan Ya, bahkan kadang tuh ya Mas, bukannya apa dan minta maaf dulu nih, banyak orang-orang tuh yang kurang percaya gitu sama developer gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan jasa arsitek gitu, kadang aduh developernya oke nggak nih kayak gitu-gitu kan, kadang kayak gitu. Nah ternyata ini malah eh, ada developer yang punya background arsitektur juga gitu. Jadi makin kayak paket komplit gitu ya kalau istilahnya kita. ya sebetulnya sih apa ada benefitnya sebagai perusahaan developernya bisa berhemat karena kos Hmm, perancangannya jadi nol ya. betul Apa betul. saya nggak usah dibayar om buat bisnis sendiri kan. Jadi kita Iya, mencurahkan iya. tenaga dan ilmunya itu dari kita sendiri gratis. Tuh, benefitnya itu. Cuman tantangannya ya kita langsung diuji. Kalau kita, let's say saya baru fresh graduate, langsung jadi developer, langsung ngedesain project saya sendiri di proyek pertama developer saya. Ya Hmm, disitulah langsung diuji. Kalau desainnya terlalu aneh gitu ya siap-siap nggak laku kan propertinya iya dengan benar. cost yang sangat besar. Jadi tantangannya di situ dan ya alhamdulillah sih sejauh ini saya bisa mengkomunikasikan antara challenge itu terhadap keinginan saya berkarya sebagai developer. Yeay, wow keren. Nah, teman-teman nih yang masih join dan yang belum join, ayo join juga di Convert Arsitek Live Sharing bersama Bintang Arsidenta. Oke, nah Mas Bintang ini adalah seorang owner developer di Panda House dan Joglo Property. Panda House sama Joy There you Glow, go. sorry, Joy Glow Property itu apa sih? Nanti kita akan cerita lanjut lagi ya Mas ya. Apa sih gitu ya? Yes. Si Panda House Oke. sama Joy Glow Property. Nah, pertama-tama aku nanya dulu deh, kenapa namanya Panda House dan Joy Glow Property gitu? Oke, sebetulnya sih kita pingin bikin uniqueness. Kalau biasanya namanya tuh nama-nama yang elegan dan apa nama besar itu kayak contoh-contoh senior developer kan Ciputra gitu namanya dia sendiri dipakai. Terus apa Agung Sedayu, Agung Podomoro itu kan Agung Podomoro tuh bahasa Jawa apa Podomoro tuh pada pada datang pada mampir alias laris manis gitu lah. Itu pakai pakai yang filosofis gitu lah. Kalau bagi Sinarmas juga kan pakai pakai yang nama-nama tersohor. Nah, kita pingin kayak produk produk teknologi yang kita sangat familiar yaitu Apple itu bukan toko buah kan, tapi toko Iya, teknologi. Makanya kita iya. pakai nama hewan, nama Ah, panda. oke. Sebetulnya That's bukan unique. karena kebetulan itu akronim akronim aja. Selain kita pingin Hmm. lebih fun, jadi panda kan panda hewan yang fun gitu. Jadi bisnisnya kan developer itu bisnis yang bisa dibilang lapangan juga, terus mikirin apa cost juga, keuangan itu Hmm. kan bikin botok ya kalau kita seriusin gitu. Jadi kita pingin lebih Iya, iya, fun, iya, iya, setuju, setuju. bikin fun. Jadi kita judulnya namanya Panda House yaitu pandainya properti and arsitektur. House itu Ah, for housing solution. Jadi kita oke. menggabungkan ilmu arsitek dan ilmu properti sebagai solusi housing buat target market kami. Itu yang pada house. Oke. Kalau yang Joy Glow itu Hmm. sama saya ingin menjalani bisnis lebih fun, tapi juga ingin cuannya juga gitu. Jadi saya Setuju. yang Joy Glow itu kalau yang Panda House itu saya buat segmen milenial usia produktif dari 35 ke bawah. Kalau yang Wow. J-Glow ini saya lebih ke segmentasi yang lebih mapan untuk Oke. segmentasi rumah kedua atau yang sudah lebih berkarir mapan itu mengambil rumah-rumah yang lebih besar juga. Itu tetap saya ingin package dengan fun, jadi ada joy-nya, joyness dan uh, apa Glory. Jadi Glory-nya itu sebenarnya karena Oh. saya anak MU ya Glory Glory Manchester United. Jadi Glory aja.
Oh gitu ya. Jadi Oke, sebenarnya oke. sebenarnya sesingkat itu aja sih. Yang penting kita ada di Panda House, ada di Joy Joyglow, Glow. kita berkarya, berbisnis dengan fun, dengan passion gitu. Oke. Tapi itu unik sih. Benar-benar baru kali ini deh aku mendengar nama-namanya unik gitu dan kayaknya apa orang-orang jadi tertarik gitu dan gampang diingat sih gitu ya. Jadi Panda House sama Joygo Property. Nah, tadi Panda House ini buat teman-teman yang milenial-milenial gitu ya Mas ya. Karena katanya Mas Bintang nih punya apa pesen kampanye gitu ya untuk para milenial sih jangan takut nggak sanggup beli bangun aja rumah sendiri ya kayak gitu ya Mas ya. Ya, betul. That's right. That's right katanya. Nah, Ya, teman-teman tuh kalau misalnya mau nyari lokasi-lokasi urban yang milenial tuh katanya dia ada di Jati Bening House, Cirende House, Pamulang House, Cinere House. Bener ya, Mas? Sama di mana lagi tuh kalau betul nggak sekali. salah? Bener ya? Jati Bening House, Untuk yang, aku tinggal sekitar Jati Bening sih. waduh, Dekat sayang mananya sekali. dari tol Jati Beningnya nih, Mas Kita Bintang? sekarang udah sampai tahap 3, lagi proses Oke. untuk yang ke tahap 4. Ya, dan emang kita konsepnya kalau yang di Pandau sendiri, kalau lagi cerita Panda House, kita nggak di satu kawasan langsung besar gitu, Hmm. tapi kita emang kolaborasi dengan owner, Mbak. Makanya Oh, kita oke. tersebar di, walaupun kayak kita pakai nama area Jati Bening, tapi ada di Hmm. Jalan Caman, ada di Jalan Oh, Kemang Sari, ada juga di Cahaya Kemang Permai gitu. Di oke. sekitar Jadi itu dan tersebar di mana-mana. so far sih alhamdulillah sangat sangat bagus konsep ini dan juga pemasarannya juga bagus. Kayak setiap kita open itu dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah sold out. Wow, keren sih. Tapi benar sih, ada temen saya gitu ya, pasangan muda gitu baru menikah dan mereka memang masih milenial banget gitu dan ya benar-benar membangun rumah sendiri kayak rumah-rumah zaman sekarang gitu ya di daerah-daerah si Jati Bening itu. Mungkin salah satu perumahannya Mas Bintang kali ya. Iya, betul. Semua pembeli di Pandaus itu usia-usia, kemarin ada yang paling muda usia 23, apa 23 mau ke Wow. 24 gitu. Wah, Ya, keren itu keren keren keren. dia termasuk orang yang dia belum nikah, tapi dia sadar dan melek bahwa dibandingkan dia punya achievement dari rezekinya ke kendaraan atau otomotif, atau misalkan ya saham mungkin ada reksadana orang yang ambil situ, tapi lebih masif Mm-mm. itu dia beli properti dan Mm. daripada dia beli properti tapi dia juga ngontrak itu ya akhirnya dia beli rumah. Tuh waktu kita kita sempet tanya. Oke. Padahal dia masih single ya, dia di situ ditemani oleh motornya gitu, soalnya kan Iya, kayak iya, iya. anak motor Dilan-Dilan gitu dia modelnya. Dilan. Pakai Ya, jaket iya jeans gitu. juga nggak? Iya kayak anak-anak motor gitu. Ternyata Oke, oke. beli properti mantep juga nih. Oke, nah kalau tadi Panda Host itu buat teman-teman yang milenial gitu ya, yang mau mungkin punya Oh ya, budget gitu saya ya boleh buat tambahin dikit mungkin. boleh Jadi dong, kalau yang apa tuh? panas ini kan menyambung sama tadi message saya Oh bahwa ya. kalau jangan takut nggak sanggup beli, bangun aja rumah sendiri gitu. Iya. Kenapa? Karena menurut kami pemikiran ini bisa dijadikan solusi untuk teman-teman generasi muda. At the end bisa punya rumah. Kalau kalau Hmm. ibaratnya saya kan udah kalau yang udah berkeluarga gitu ya kan ibaratnya kalau kita apa eh, jalan-jalan terus atau jajan tiap weekend kan kita boros buat keuangan keluarga. Terus kenapa nggak sih kita bikin aja masakan-masakan yang kita lihat di YouTube bagus, terus kita acara weekendnya di rumah. Nah, Hmm. seperti sesederhana itu, kalau kita berpikiran mau beli di brand-brand developer yang bagus atau di perumahan-perumahan yang preferensinya dekat kantor, strategis dan lain sebagainya, tapi kita suka gigit jari sama harga price list-nya gitu. Nah, menurut saya ya kenapa nggak kita bangun rumah sendiri? Kalau kita Hmm. bisa bangun, kita kolaborasi,
kita bisa nggak harus beli ke developer secara konvensional. Kalau ke developer kan bisa dibilang pastilah developer ada orientasi komersil, tapi kalau kita bangun sendiri, eh, tentu kita bisa memaksimalkan preferensi kita dari desainnya, dari lokasi, dari apa, eh, di- dari budget gitu, dan apa, eh, tanpa harus kita kepentok dengan batasan batasan ekonomi yang mau kita delivery untuk beli properti tersebut. Wow, Nah, oke, gitu itu benar sih benar. itu banyak digarap oleh Panda House. Jadi kita banyak berkolaborasi dengan landowner, dengan konsumen untuk bisa mendeliver housing yang seperti tadi itu. Wow, keren nih Panda House nih. Nah, kalau Malah tadi tuh malah Panda di Panda House, House itu bisa heeh, milih-milih ini, bisa milih semua teman-teman pemilik Panda House itu bisa milih tema, bisa oh, milih room kayak Mbak Carla bikin mm-mm. bikin main The Sims dulu gitu ya, mau berapa bedroom itu bisa. Jadi benar-benar sesuai budget. Yang penting budget dapat, masuk lokasi, terus nanti semakin ke depan rezekinya ada, bikin rumah tumbuh atau renovasi. Nah, seperti itu. Wah, seru nih buat Nah, teman-teman itu yang yang Panda House. millennials. Langsung aja nih kepoin Panda House nih apa sih gitu ya. Langsung juga tanya lebih lanjut nanti sama Mas Bintang. Bisa DM Mas Bintangnya langsung. Nah, itu tadi Yes. Panda House. Nah, kalau Joy Glow Property ini buat segmen market perumahan mid up yang secara budget bisa berkisaran di atas 2M. Bener ya, Mas? Ya, betul. Jadi kalau yang Hmm. Pandos itu kita disegmentasi 1 miliaran, ya nyampe 1,5 ke bawah. Mm-mm. Sampai kemarin kita paling affordable itu ada 500-an juta di Jati Bening satu itu rekor pertama itu. Nah kalau di Joy Glow ini memang untuk yang segmen rumah kedua atau segmen yang Mm-mm. lebih ke downtown banget gitu. Saya banyak Oke. mainnya di daerah Jakarta Selatan, ada di daerah Tebet, ada di Simatupang, ada di Kemang, ada di Duren Tiga, ada di Hmm. Jagakarsa, and many more gitu. Nah Wah. itu Jadi benar-benar segmentasi yang daerah banyak elit. datang itu bapak-bapak lah bisa dibilang. Udah om-om, udah anaknya juga udah lumayan gede gitu. Misalkan dia habis punya karir bagus di daerah terus pindah tugas di Jakarta kan di rumah gitu. Ada juga yang rumahnya kemarin di suburban di Greater Jakarta terus dia karirnya bagus ingin upgrade ke Hmm, tengah hmm, Jakarta hmm. biar lebih dekat ke kantornya. Nah, segmentasinya dari dulu tuh di situ. Jadi Oke. saya cukup walaupun saya arsitek saya juga belajar ilmu bisnis. Kalau bisa semua segmen kan bisa kita grab gitu ya. Kayak Toyota mobil itu kan ada yang jualan dari Agia sampai Alphard gitu. Jadi berbagai macam sub brandnya kita buat. Nah sama kalau di saya juga ada segmen menengah bawah, ada segmen mid up juga. Mungkin coming soon ada segmen high end juga ya, mungkin ya. Tapi lagi pandemi jualan high end agak susah. Belum tentu loh, Mas. Jangan-jangan Belum malah tentu ya. iya, jangan-jangan malah lebih laku gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang kan di rumah terus tuh. Terus malah jadi iseng gitu, pengennya punya rumah yang lebih gimana-gimana lagi Lebih gitu enak ya ya. kayaknya. Wah boleh tuh, boleh boleh. Segmen-segmennya ini ya, apa mungkin youtuber atau selebgram tuh kan luar Selebgram biasa ya. bener-bener. Wah, mereka tuh malah Itu makin mungkin ya. makin iya makin loh. Kayaknya memang pekerjaan yang sekarang lagi lebih berjalan gitu istilahnya ya si Ya selebgram ya YouTuber ya. ini. Bahkan kalau Saya yang beli misalnya ada Mas, satu itu youtuber di segmen oh, di Joyglo itu ada yang beli milenial tapi akhirnya beli di Joyglo di wah, segmentasi di atas 2 miliar itu ya ternyata dia youtuber juga dan alhamdulillah juga oh, ada bank yang sekarang sudah bisa support dengan profesi eh, online YouTuber seperti itu. atau online seperti itu ya, bener sih. Ini ada yang menyapa nih Mbak Hedi. Mungkin Mas Bintang kenal Halo nggak nih Mbak sama Hedi. Mbak Hedi? Oke. Hai Iya Mbak soalnya Hedi.
Saya kan ini konsumennya Conwood juga. Oh, Bukan berarti Mas konsumen Bintang. lah. Jadi kita kayak kayak kesannya di setting ya enggak lah. Saya emang sangat familiar sama Conwood sejak saya kuliah. Kalau kuliah kan kita juga Oh, udah lama dong dikenalkan ya. dengan apa tipologi material gitu supaya mendesain lebih kaya, kenal material di dunia kerja seperti apa buat desainnya lebih enrich gitu. Nah, salah Hmm. satunya itu Conwood karena apa nggak perlu takut sama maintenance dan juga mungkin secara harga dia lebih affordable. Kalau kita Oh. beli kayu dan buat fasad ataupun apa itu kan pasti butuh maintenance dan yang tinggi dan juga mungkin kalau mau yang maintenance-nya oke, nggak perlu repot, perlu spek kayu yang mumpuni gitu. Jadi hadirnya Conwood itu jadi hal unik waktu kita dulu kuliah. Oh ini ada ya kayak gini concrete wood gitu. Nah, sampai sekarang sih top of mind kalau concrete wood ya Conwood. Jadi alhamdulillah juga Ih. beberapa karya lokasi project saya, termasuk rumah pribadi saya juga saya pakai Conwood. Wah, Jadi buka di rahasia bagian ya. mananya nih? Gak apa-apa dong. Di bagian mana pakai konut aja ya di bagian. Ya Conwood ini bisa interior sama eksterior kan, cuman saya cukup banyak pakai di eksterior di fasad. Hmm. Di dalam itu yang saya unik dan saya cukup suka itu betonnya Tadao Ando bisa dibikin panel sama Conwood ya. Mungkin Wah, kalau yang ya nggak kan tahu unik Tadao ya Ando konut ya. itu Pak Tadao Ando itu arsitek Jepang yang legend gitu. Dia suka main beton kayak Pak Andra Matin gitu yang model-model beton expose. Nah, ada namanya kalau saya ECP panel ya di Conwood ini Iya, ya. Nah, itu iya betul. itu ECP. menolong banget buat arsitek-arsitek pingin ngambil tampilan beton tapi nggak usah ngecetak beton betulan gitu. Udah Lumayan sih, langsung. mahal kan? Ya kalau bikin kos beton itu kan wah lumayan. Lumayan ya. Emang sih itu produk kami yang baru launching kalau nggak salah 2018 atau 2019 gitu, ECP panel. Gitu. Siap, ya Cakep ya. Cakep ya. lanjutkan berkaryanya Conwood biar makin mantap nih karya-karya arsiteknya jadi lebih variatif. Siap. Nanti buat teman-teman yang penasaran ECP itu apa sih, nanti kita tunjukin kali ya ke teman-teman yang join live maupun yang tidak join live gitu. Nanti kita kenalin lagi ECP itu apa sih gitu ya. Kayaknya bagus sebagus itu gitu, Ci. Nah, oke, Iya, ngomongin iya. Panda House dan Joy Glow Property itu ada siapa aja sih di dalamnya, Mas? Terus kapan sih terbentuknya gitu? Kalau saya sendiri sebetulnya Hmm. berkarir properti itu udah dari 2012 ya. Jadi sekitar Hmm. sorry dari 2011. Jadi udah sekitar 10 tahun. Untuk Hmm. yang brand Panda House dan Joy Glow ini, yang Panda House sendiri kita dari 2018. Kalau Joy Glow dari 2019, beda setahun. Ah, oke. Nah, untuk sebelumnya saya memang ada PT lain sendiri, eh, Mhm. dan sekarang saya lebih aktif dan fokus di dua brand itu. Oke. Kalau ada siapanya yang Ada siapanya? semuanya sih sebetulnya dari teman sepermainan semua sih. Jadi lo lagi juga. Lo lagi juga Dari ya? ya iya semuanya yang satu yang Joyglo itu sahabat saya dari SMA, teman satu kos-kosan sebelahan kamarnya, satu kampus, saya bisnis bareng. Yang Oke. eh, Panda House ini saya teman satu geng di arsitektur ITB dulu di Bandung, satu area kos-kosan juga dulu di daerah Cisitu Bandung, Bandung Utara. Terus akhirnya kita bisnis bareng setelah di Jakarta gitu. Jadi ya disitulah kita connecting the dots dari silaturahmi lama akhirnya bisa jadi bisnis bareng. Oke. Sekarang total berarti ada berapa orang nih, Mas? Kalau di Panda House sendiri, nah gini, Hmm. kemarin saya di bisnis yang lama itu lebih nerapin seperti sistem korporasi. Jadi saya banyak Oh, hire oke. sebagai pegawai tetap dan sebagainya. Nah, sini saya belajar seperti Gojek yang sangat inspiratif. Dia punya banyak bisnisnya besar, punya banyak armada,
tapi dia tidak harus menggaji supir driver gitu. Nah, Oke. saya juga. Jadi kita di developer ini lagi coba seperti itu, makanya kayak Pandawas tadi bilang, inginnya banyak kolaborasi sama arsitek, dan kita bisa besar bareng. Nah, bisa dibilang kalau mau ditanya ada berapa orang sih timnya di Pandawas sendiri, kita tim inti cuma berempat. Oke. Cuman di situ kita kayak Avengers aja gitu sih. Walaupun kecil-kecil tapi ya intinya semua. Dan jadi motor, ada yang emang analis. Dulunya analis properti, ada saya di housing, di developer, ada yang arsitek murni, ada yang dulunya kerja di project management konstruksi. Nah, kita ensemble bareng, terus bikin panel sini. Kalau di Joyglow itu saya tim-timnya ada berlima. Untuk ownership-nya saya ada berdua sama teman sekolah saya itu. Dia emang anak bisnisnya, saya orang tekniknya, orang engineering-nya gitu. Lebihnya kita ada staff, ada project, ada staff admin juga, ada juga staff lapangan gitu. Oke. Berarti perannya Mas Bintang di Pandawas dan Joyglow Property ini lebih ke teknikalnya gitu ya, Mas, yang teknisnya gitu. Ya bisa dibilang sih karena dari awal itu di yang PT sebelumnya saya juga founding juga, saya owner juga. Ya dulu saya mulai dari semuanya sih, dari saya karyawan pertama lah istilah gitu ya, dari perusahaannya. Ya kita yang jadi OB juga buat bersihin rumahnya setelah ready dulu tahun 2011 tuh saya masih ingat saya ngepel sendiri rukonya supaya lebih kinclong begitu BAST. Terus saya juga yang pesan material gitu. Saya juga yang ngurusin ke bank. Jadi dari awal dulu sih udah cukup lengkap dapat gemblengannya dari sisi teknik maupun dari sisi manajemennya, finance-nya, jualannya gitu. Nah, semakin kesini sekarang saya lebih fokus di manajemen, tapi saya juga nggak bisa move on dari dunia arsitektur. Jadi setiap masuk ke project baru, saya selalu involved dan hands on di proses pembuatan desain konsepnya. Gitu. Jadi ya habis itu tetap sih daily kita mikirin manajemen, penjualan, mikirin keuangan, mikirin konsumen gitu. Jadi Tapi benar-benar emang paling semuanya ya. seru dari dunia profesi saya ini developer yang juga seorang arsitek itu adalah pada saat mendesain. Waduh, kayaknya koneksinya terputus nih, koneksinya Mas Bintang. Halo, Mas Bintang. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut lagi, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom pertanyaan atau kolom komen ya. Selama IG Live ini berlangsung. Nih kayaknya Mas Bintang koneksinya terputus. Oke, kita invite lagi Mas Bintang ya, karena kayaknya tadi terputus. Alright. Kita sedang menunggu. Ya, koneksinya Mas Bintang terganggu sekali. Residential. Oke, hai Mas Bintang. Kembali lagi. Sorry. It's okay, gak apa-apa. Tadi kayaknya terputus. Oke, tadi kepotong ya. Jadi sorry dilanjutin dikit ya.
memang dari semua dari proses bisnis itu yang paling nggak bisa move on ya kalau jadi nggak jadi kalau lagi pas proses desain. Kayak aku pernah dengar si si penyanyi terkenal bernama Raisa itu, semua kenal ya. Kenal lah, siapa Raisa. yang nggak kenal Ji? Raisa pernah bilang itu dia paling seneng kalau udah masuk studio lagi. Nah sama sih buat saya kalau sebagai arsitek yang berprofesi dari developer, kita paling excited itu kalau pas mau bikin project baru, kita mau menelurkan konsep desain terhadap project baru itu, sampai akhirnya kita bisa lihat yang dari kepala di atas ke komputer, terus kadang kita drafting di kertas tuh bisa jadi bangunan yang terbangun. Apalagi kalau pas BST atau serah terima sama konsumen dan di happy itu kayak rasanya tuh oke banget karena kita terbangun, tapi juga bisa berimpact buat para penghuni rumah. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Bintang sendiri nih ya, apa sih tren desain yang lagi diminatin masyarakat, apalagi yang update-update nih paling update di sekarang ini? Apalagi pas pandemik gini nih. Untuk tren desain di masa sekarang, mungkin nggak terlalu disempitkan dengan masa pandemi ya, tapi bilang aja pakai tahun sekarang lah, tahun sekarang ini, itu untuk yang segmentasi di Pandahos atau kayak milenial sendiri, itu lebih ke yang kayak Skandinavian atau Japandi, atau yang minimalis gitu. Minimalis itu apa ya, kayak arsitektur Jepang itu kan lebih mengusung minimalis, bukan yang minimalis kita kan lebih minimalism gitu. Banyak di sana. Ada juga mungkin beberapa yang kayak industrial seperti kafe. Jadi kayak kami di Pandahos itu punya keunikan, setiap project kami memberikan kesempatan buat para pembelinya itu bisa memilih tema. Jadi kayak Mbak Carla beli unit di Jati Bening House nomor 1, misalnya nomor 1. Nah, kita sediakan template standar desainnya apa, misalnya tema urban, sebenarnya urban standar. Tapi bisa milih tema-tema yang lagi hits kekinian seperti Japandi, urban, terus industrial atau Skandinavian. Nah, itu kita bisa berikan kesempatan itu dengan cuman perbedaan di ambience dan finishing aja. Gitu. Jadi lebih bisa personalisasi. Nah, menurut saya kemarin dari yang praktek kami di project dan di penjualan, yang banyak digandrungin itu yang Japandi sama yang urban. Urban itu lebih ke kayak karya-karyanya Pak Tantik Lam, kayak karya-karyanya ya Pak Andra Matin juga beberapa ada. Jadi lebih pakai kamprot, terus aci expose, terus cat biasa gitu. Jadi kayak bangunan yang seperti itulah ambience-nya kurang lebih. Abu-abu putih, kalau bilang warna abu-abu putih sama hitam gitu ya. Hitam, iya benar-benar. Terus biasanya ada kalau yang paling, kayunya. Ya, kalau ada unsur kayu itu lebih ke Skandinavian. Sama Japandi lebih kuat kayunya lagi. Kalau si Skandinavian memang lebih banyak ke putih sama coklat. Tapi dia banyak warna pastel, biru pastel itu masih masuk juga. Dan materialnya kadang bata terakota putih gitu ya, expose. Bikin dong konvert kalau ada. Kalau kayu kadang juga menggunakan fasad yang ala-ala kayak ada papan kayu berjejer gitu. Itu di konvert juga bisa tuh pakai yang panel motif kayu itu ya. Nah itu Skandinavian. Kalau yang si Japandi ini juga cukup banyak responnya kemarin di project kita. Jadi desain Japandi itu genre desain yang cukup hits juga sekarang. Dia memadukan Skandinavian sama Japanese. Jadi kadang emang kita banyak generasi muda kan banyak yang suka manga gitu ya.
semua dunia Jepang, mungkin Korea juga mungkin sekarang ya. Sekarang Cuman kayaknya banyak kan arsitektur Korea, K-pop sih. ya arsitektur Korea kayaknya kurang tahu ya seperti apa, mesti belajar literasi lagi. Tapi yang lagi banyak Japandi, jadi simple, terus lebih raw material, lebih apa, lebih nunjukin yang natural-natural gitu, kayu, terus kayunya sendiri yang model jadi kisi-kisi, kayak vertikal-vertikal gitu. Terus kamprot-kamprot halus. Nah, kalau urban itu kan kamprot gitu. Nah, ini lebih halus lagi kalau di Japandi. Sama mungkin perpaduan ke lantainya juga yang model motif kayu, Kayu. parket, dan sebagainya. Benar-benar kalau yang Japandi ini. Jadi emang lebih unsur kayunya lebih banyak di Japandi sih. Ya, jadi kalau tadi Mbak Karna nanya ya, itu desain genre Japandi, terus Skandinavian sama urban, itu lagi banyak diminatin. Kalau boleh nyebut punya developer lain kayak contoh Ivy Habitat, itu yang ngedesain kan Pak Andrea Matin juga. Nah itu kurang lebih urban kan seperti itu, pakai kamprot, terus finishing minimalis, aci halus, dicat gitu, seperti itu. Itu banyak diminati juga. Kalau kita yang kurang, Kalau yang industrial itu sebetulnya oke. Ambience-nya juga apa gimana kayak di Eropa ya, industrial tuh kayak bata terakota merah, warnanya hitam strong gitu, terus lantainya yang apa kayak beton-beton expose gitu kan. Cuman lebih banyak peminatnya itu maskulin, sedangkan segmen-segmen pembeli housing itu penentunya ibu-ibunya. Jadi bapaknya kalah suara. Akhirnya pilihlah tema Japandi atau pilih tema urban. Iya benar. Urban ya yang beli kemarin makanya yang saya tadi bilang digandrungi yang beli si urban ya, yang beli tema industrial itu justru si anak motor itu yang maco banget, maskulin banget. Tapi mungkin karena nggak tahu ya, zaman sekarang tuh orang yang lagi menggandrungi rumah-rumah yang kotak-kotak gitu, kalau kita bahasanya yang awam nggak ngerti gitu ya. Kotak kalau nggak apa modelnya gitu. Lancip gitu ya, apa wajahnya langsung lancip geometris gitu. Iya, iya. Nah makanya orang kayaknya lebih demen sama si urban gitu, karena kita kan tahu kalau orang awam gitu ya yang bukan arsitek nggak tahu nih istilahnya apa sih, tapi taunya adalah ini loh rumah yang kotak-kotak gitu loh. Nah itu padahal urban desain urban itu ya. Kalau sebetulnya sih itu bahasanya anak-anak Panelhouse ya, tapi kalau bahasa arsitektur benerannya mungkin kontemporer lah. Kita sebutnya kontemporer. Jadi banyak pakai itu kamrotan atau bentuk yang minimalis geometris kayak gitu. Oke. Nah kalau nah itu serunya kita jadi arsitek yang berprofesi jadi developer ya, kita bisa masukin karya itu. Kadang kalau kita jadi arsitek aja, mungkin di sini viewersnya juga ada yang arsitek, kita kadang at the end takluk sama apa ya isu ekonomi gitu. Jadi kayak sekarang itu para pembelinya sukanya yang misalkan agak dekoratif gitu, yang agak-agak apa kayak ala-ala Yunani gitu kan. Ala-ala yang banyak kriwil-kriwilnya. Nah ya kita nggak terlalu bisa memaksakan karena klien maunya itu. Tapi kalau kita sebagai arsitek, terus kita juga banyak belajar tren yang banyak serang apa, why not kita langsung praktekin di project kita. Wow, gitu ya. Nah, berarti kalau secara ini, berarti desain Panda House itu jawaban dari permintaan masyarakat terkait saat ini nggak nih? Terkait desain saat ini nggak? Insya Allah. Ya kalau kita sih pasti kan pinginnya kalau jualan laris. Jadi sesimpel ilmu bisnis biasa ya, jualah yang ada demand-nya gitu. Jangan kita melulu jual apa yang kita mau buat. Betul tapi sih. Kita bisa combine semangat atau hal kebaikan yang kita mau deliver supaya mensolusikan kebutuhan konsumen gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngobrol tentang selain menjadi developer housing nih, berarti service lain dari Panda House sama Joy Glow
properti itu adalah desain arsitekturnya gitu ya Mas. Kita bisa minta. Kita Iya, bisa, jadi sorry tadi kalau kayak Mas Bintang bilang juga kita bisa kayak request gitu ya, mau tema rumahnya kayak gimana gitu. Wow. jadi kalau di Panda House nih bicara, kalau Joy Glow itu emang saya lebih ke developer banget. Jadi kita jual produk sudah seperti itu as is. Nah, kalau di Panda House itu kita punya jargon atau kita punya tagline Panda House, your housing mate. Jadi kita sebut kita ini housing mate buat teman-teman konsumen karena tadi kita pingin bantuin kalian itu untuk bangun rumah kalian sendiri. Kita menjadi kayak konektor lah antar konsumen dengan landowner. Terus kita bareng-bareng kolaborasi wujudin projectnya. Nah, jadi kita punya 2 services berupa package housing yang sudah kita sediakan opsi lahan-lahannya dan opsi desain-desainnya. Termasuk tadi Mbak tahu ada tema-temanya itu, nah itu mereka bisa pilih. Tapi ada juga open untuk bagi yang sudah punya lokasi, misalkan lah dia udah nabung dulu punya rumah, punya tanah atau punya rumah tua gitu di suatu tempat, sekarang sudah punya rezeki buat bangun, nah kita bisa services untuk design and build. Terus buat teman-teman juga yang mungkin udah punya tanah atau misalkan kadang ada yang rumahnya di sebelah orang tuanya kan orang tuanya dulu rumahnya besar terus at the end di pecah-pecah jadi untuk anaknya sebelahnya misalnya gitu. Nah kita juga ada services design and build buat seperti itu dengan roles yang agak unik. Kalau kita tetap nggak jadi arsitek seperti biro arsitek biasanya karena emang kita developer gitu. Jadi kita open service desain tersebut dengan cara mereka milih modul-modul desain yang udah ada di portofolio Panda House. Oke. Nah, Panda House sama dan kita emang Oke. Sorry. Lanjut, Mas. Oh ya. Dan kita emang sediakan banyak modul-modul modul-modul ruangan. Jadi contoh mulai dari 1 bedroom, ada dari 2 bedroom, 3 bedroom sampai full house misal itu ada. Cuman kita juga lagi ada modul sampai ada modul pembantu gitu. Jadi kayak misalkan kita dalam mendesain selalu mencoba unik dengan pokoknya kita pikirin suatu saat ini bisa tumbuh. Jadi kalau mau kita desain jadi full house, kita berpikir juga ke startingnya bisa seminimal mungkin itu dibeli oleh konsumen. Jadi dari karya dan pemikiran itu teman-teman bisa milih kalau yang tadi sudah punya tanah atau lokasi untuk dibangun, untuk didesain, dia bisa milih modul-modul desainnya mana aja sesuai kebutuhan ruang dan kebutuhan budget dia dan kesanggupan budget dia. Temanya bebas bisa milih apa aja karena setiap modul atau konsep, misalnya konsep Bakarla masuk ke kategori yang tadi udah punya tempat nih di Jati Bening, alhamdulillah gitu sudah punya tempat, tapi aku pingin pakai arsitek gitu. Nah bisa datang ke Panda House, terus nanti bisa pilih. Misalkan Mbak lihat di Instagram atau di websitenya Panda House, aku suka kayak yang di Cirende House, konsep desainnya, modulnya yang kayak di Cirende House, oke, bisa nanti tinggal pilih bedroomnya berapa, habis itu pilih tematiknya, jadi makin personal gitu ya, seperti kita desainin seperti arsitektur, tapi anaknya Mbak lebih efektif, udah jelas mau ambil yang seperti ini, terus yang kedua budgetnya juga udah jelas. Nah kadang kalau lewat arsitektur memang lebih puas karena lebih tailor made ya. Betul. Tetapi at the end akan terjadi negosiasi atau argumentasi soal budget. Karena kita pas desain pinginnya semaksimal mungkin. At the end
sang arsitek harus adjusting ketika oh ternyata budgetnya over gitu, nah kayak gitu-gitu. Nah kalau di Pandahos karena berangkatnya dari modul-modul desain di project kami yang sudah ada, kami sudah tahu modul Cirenda House ini kalau dibeli design and build sekian ratus juta misalnya untuk yang berapa bedroom. Nah jadi memudahkan teman-teman untuk sangat menyesuaikan terhadap budget, tapi sangat bisa personal di preferensi dia, preferensi desain, preferensi ruangannya, termasuk tematiknya tadi. Wow. Dan tadi kalau nggak salah aku denger, Mas Bintang ini bisa jadi membebaskan biaya desainnya gitu ya, Mas. Bener gak sih? Kayak, oh ya udah ini udah termasuk keseluruhan biaya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan arsitek lagi, biaya desain sama developernya bakal beda lagi gitu ya, Mas ya? Ya, kalau di Pandahos emang kita cuman bedakan kalian sudah punya tanah atau punya lokasi atau mau pilih lokasi yang dimiliki landowner mitranya Pandahos. Oh, oke. Nah, kalau dia datang sebagai sudah punya tanah, dia tinggal beli package design and build ke kita. Oh, oke. Menarik nih. Jadi kenapa design and build? Karena ya kadang ada yang udah aku udah punya preferensi kontraktor yang bawaan dari papaku misalnya gitu, kan ada ya kayak gitu. Nah, ya belum kami coba bahas apakah kita lepas desain aja atau enggak, karena kan kadang kita juga basicnya arsitek, jadi pinginnya juga pastikan eksekutornya itu bisa mendeliver sesuai detail-detail dan fungsi-fungsi yang kita desain. Oke. Gitu, nah, ada pertanyaan nih dari Mbak Hedi katanya. Iya, katanya ada banyak pertanyaan ya. Iya, lumayan. Nih, Mbak Hedi nanya katanya Mas Bintang lagi bangun rumah sendiri, ada nuansa Javanisnya. Kenapa suka banget sama budaya Javanis? Waduh. Oke, Javanis itu maksudnya Jawa ya? Bukan Japan ya? Bukan. Justru yang saya lagi bangun rumah saya itu Japanis, bukan Javanis. Maksudnya dia Japanis kali ya. Mungkin kalau saya emang orang Jawa, ya aku orang Jawa, tapi kalau untuk desain saya lebih influence sama Jepang. Jadi emang yang lebih saya bangun buat rumah saya itu. Ya kalau di Pandahos kan tadi berempat tuh ya. Kalau saya sih tim Japani banget. Terus kalau ada juga yang tim anak industrial banget, suka yang roro gitu, ada juga. Kalau ada klien yang Japani biasanya lebih saya yang handle itu. Karena literasinya cukup banyak, itu udah cukup menggali, termasuk rumah pribadi saya juga saya bikin Japanis ya. Kenapa kalau ditanya Japanis? Kalau menurut saya simple, terus jujur juga. Kalau Jepang itu kayak warnanya natural gitu ya. Jadi masuk rumah tuh homey gitu. Kalau Skandinavian itu bisa kadang sekarang di mix ya, Skandinavian sama Jepang. Kalau kadang orang nggak terlalu mau Jepang banget karena kalau jadi arsitek bicara ada denah, ada fasad gitu, ada tampak selubungnya kelihatan seperti apa eksteriornya. Nah kalau Jepang itu ada layout atau detail di denah yang emang karakter Jepang banget. Kayak rumah saya tuh ada taman samping buat ngaso-ngaso di teras samping, minum teh, lesehan gitu sambil ngeliat taman zen gitu saat itu. Itu ada ruangan foyer yang buat kayak Nobita masuk, naruh coat, naruh payung, nah, itu Jepang kayak gitu. Jadi lebih kayak ada room-room yang kotak-kotak gitu. Nah, kalau Skandinavian emang lebih ke ambience kan, lebih ke kayak orang suka IKEA atau furniture yang Skandinavian gitu karena ambience-nya atau bentuknya, materialnya gitu. Nah, kalau saya emang lebih suka ke Jepang karena materialnya itu natural, terus layoutnya pun saya juga suka konsep-konsep layoutnya gitu. Seperti kalau
teman-teman ada yang di arsitek sini juga, ada buku-bukunya Suzuki Nobuhiro, Hmm. apa terus Principle of Design Yasu uh, Omozaki itu juga uh, bagus buat jadi literasi desain original Jepang tuh gitu. Tapi emang kalau secara warna itu lebih apa ya? Kayaknya kalau Japandi itu homey banget jadinya ya. Jadi benar-benar emang bikin orang tuh betah gitu di rumah. Kenapa? Kita kalau sekarang tuh banyak dipaduin Japandi karena apa tadi simplicity orang suka, tapi orang juga suka bentuk-bentuk atau gaya desainnya si Skandinavian gitu kan. Jadi udah homey juga simple. Ya udah anak milenial banget. Iya, Pengennya yang praktis dan stand out gitu. Bener. Kalau anak zaman now gitu ya, membeli rumah tuh pasti pengennya yang dilihat dari luar aja udah yang, wih gile Instagramable gitu kan. Jadi ya si Japandi itu paduan yang bagus untuk jadi Instagramable. Tapi kalau menurut saya juga industrial itu desain yang Instagramable buat teman-teman yang maskulin. Tapi Bahkan yang beli ya industrial house industrial juga, itu kan kayak ke kafe ya, kayak ke kafe kan banyak banget terakota bener. merah. Terus aci expose banget. Aci itu ya semen ya kalau bagi teman-teman awam tuh kayak semen expose banget, abu-abu gitu. Tapi Terus lantainya juga kalau milih apa keramik yang agak-agak kayak beton gitu. Terus catnya juga hitam gitu ya. Catnya hitam berani kuat banget hitam, bukan lagi abu-abu gelap tapi hitam gitu. Nah itu sebenarnya oke sih, kayak kita lagi di Eropa gitu kan. Cuman ya mungkin banyak masyarakat Indonesia kecenderungannya ke yang terang-terang gitu ya, warna-warna yang hobi, yang warm gitu. Iya, kadang malah tapi banyak kan memang industrial desain tuh lebih dipakai di kafe sih, bener kata Mas Bintang. Sekarang banyak banget zaman sekarang tuh kafe-kafe yang kayak gitu desainnya. Iya. Dibanding rumah. Kalau rumah ngomong-ngomong Mbak Carla dari tadi tuh kan ada banyak pertanyaan, itu nanti dimoderasi sama Mbak aja atau gimana? Tadi ada sempat baca cuman tadi ada aku yang nanyanya coba cuman ini sih, katanya nanya siapa sih panutan arsiteknya Mas Bintang? Oke. Kalau panutan arsitek kita udah jam 5 ternyata. Gak apa-apa, ayo jawab. Oh gitu. Gak apa-apa. Iya. Kalau panutan arsitek di Indonesia Pak Andra Matin. Oh, pantas. Bener, soalnya tadi katanya sempat nyebut Mas Andra Matin. Iya, ya disebut karena emang influential juga sih. Saya suka karena dia arsitektur yang punya sequence, terus arsitek yang membuat geometri jadi pengalaman ruang. Jadi buat saya arsitek itu harus bisa menciptakan nilai tambah dalam ruangannya. Nah, Pak Andra Matin termasuk arsitek yang mempraktekkan itu. Kalau masuk ke ruangannya, ke arsitekturnya dia tuh ruangannya tuh kaya, terus kayak merasa ada banyak kejutan, terus ya Instagramable juga pastinya. Pastilah. Kayak apa potato head gitu ya, potato head di Bali, terus apa titik 2 gitu ya gitu lah, tahu lah. Oke, nah itu terus ini ada Mas Bintang dalam membuat desain satu perumahan, apakah tema rumahnya semua sama atau temanya sesuai dengan keinginan pembeli? Tadi sebenarnya udah dijelasin, tapi sesuai keinginan pembeli. Lagi. Jadi sesuai keinginan pembeli, terus ada beberapa sekarang ini Panahouse masih terus inovasi. Kita sementara ini ada 4, urban, Japandi, Skandinavian, dan industrial. Kita selalu kasih start from-nya tuh standarnya si urban. Nah, kalau mau tema yang lain kadang ada perubahan harga sedikit, lebih up, karena memang finishing-finishingnya kan berbeda ya price list-nya. Oke, nah Mas Bintang kan tadi katanya lagi membangun rumah nih kata Mbak Hedi gitu ya, dengan tema-tema Japanese. Ternyata tadi Japanese maksudnya, bukan Javanese. Nah, itu pakai Konut gak nih, Ji? Konut cocok gak sih nih di desainnya Mas Bintang di Panda House atau Joy Glow Property?
saya kenal Conwood dari lama, cuman mulai pakainya itu di 2018 di saat ya mulai ada Panda House ini sama Jeglo kita mulai pakai. Karena dulu lebih ke project yang ini banget, konsumen banget, yang konsumen bapak-bapak gitu. Maunya yang mengkilat, batu alam, dan lain sebagainya lah. Sekarang lebih berani ke segmentasi yang luas, segmen produktif milenial. Jadi 2018 mulai pakai Conwood gitu, pakai di fasad, baik yang di luar maupun juga di dalam. Jadi misalkan kalau dalam buat aksen, saya pakai buat di ruang TV gitu kan, buat backdrop TV, atau di luar untuk kayak tadi Skandinavian butuh kayak papan-papan yang motif kayu disusun supaya kayak rumah Skandinavian, itu ya pasti pakai Conwood sih, karena atau concrete wood gitu ya, karena emang cukup beratnya cukup ringan, tapi tampilannya juga dapat gitu. Plus kayu asli. Para ini ya, maintenance-nya tadi tentu kemenangan dari concrete wood adalah maintenance-nya tuh mudah. Iya, sebenarnya. Jadi bisa dibilang sih sangat fit out banget, makanya kalau menurut saya ya hadirnya Conwood dan mungkin brand-brand lain yang setipe itu memperkaya arsitektur atau arsitek untuk membuat varian desainnya lebih kreatif. Jadi semangat Conwood. Banyak produk-produk lagi. Terima kasih. Kita juga menunggu Panda House dan Joy Glow Property dan Mas Bintang untuk mengeluarkan desain-desain baru yang pakai Conwood gitu. Pastinya. Iya. Oke. Jadi jualan ya ini. Iya, bener juga. ya kan harus ini ya, harus kolaborasi ya. Bener. Nggak kerasa udah 1 jam loh kita sharing gitu ya. Terus udah tanya jawab juga banyak nih ke Mas Bintang, biarpun kayaknya pertanyaan-pertanyaan sih kayaknya udah terjawab semua kok ini beberapa. Nah, ada juga sebelum kita mengakhiri Instagram Live hari ini, kayaknya kita tanya dulu nih, apa sih harapannya Mas Bintang terkait dunia arsitektur dan building material? Oke, kalau buat dunia arsitektur, harapannya semakin bisa menelurkan desain-desain yang ke arah compact house. Seperti Panda House ini, kita banyak menelurkan atau berkarya di compact house atau rumah-rumah yang size-nya itu rumah-rumah, kalau bilang rumah kecil kan kayak kasihan, yang enggak juga sih, nggak kecil, tapi kita bilang rumah compact lah ya, rumah kompak gitu mungkin bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman yang di generasi muda ini jadi bisa keren gitu ya, tapi juga masih cucok budgetnya untuk punya rumah keren tersebut. Nah, kenapa? Karena segmen milenial ini justru harus semakin diperhatikan karena mereka sangat berdaya secara ekonomi ke depannya, tapi juga mereka menuntut style yang sangat instagramable atau cool looking gitu. Jadi teman-teman arsitek atau dunia arsitektur semakin mengeksplor rumah-rumah compact yang keren. Kenapa saya bilang kenapa harus arsitek ya? Karena arsiteklah yang mengerti bagaimana menghadirkan rumah yang bagus, fungsional, dan juga inline terhadap keinginan klien gitu, atau terhadap budget misalkan. Dan budget maksudnya. Ya, jadi makin banyak rumah-rumah atau tujuan anak muda itu juga berhak punya rumah yang instagramable, tapi juga dengan budget yang affordable. Nah, itulah salah satu peran arsitektur dari sisi desain. Kan ngedesain nggak harus mahal, nggak harus melulu dengan material mahal untuk tampil output desain atau bangunan yang keren. Itu buat dunia arsitektur. Kalau buat industri material atau teman-teman Conwood dan lainnya, tentu kita mengharapkan semakin inovatif, membuat alternatif produk, baik yang finishing maupun yang fungsional atau yang teknis banget,
engineering banget, sehingga menggantikan material-material yang dulunya langka, sehingga kalau kita pakai itu harus mahal gitu ya. Terus atau udah adanya gitu aja tampilannya, jadi bosen gitu kan ya. Misalkan bayangkan kalau seandainya roster cuman ada bentuknya kotak aja, kalau sekarang roster ada udah bentuknya segitiga lah, bundar gitu ya, macam-macam. Benar-benar. Jadi semakin banyak teman-teman industri material ini berinovasi, semakin bisa mensupport teman-teman arsitektur dan pelaku bisnis di industri properti itu variatif dan keren desainnya buat teman-teman konsumen atau klien. Jadi karya-karyanya ke depannya malah jadi lebih mudah tapi cantik gitu ya Mas ya. Yes, itu tadi rumusnya semakin instagramable dengan harga affordable. Gitu lah. Oke, jadi ini quotes baru dari Bintang Arsidenta. Desain instagramable dengan harga yang affordable. Boleh. Kayaknya Mas Bintang nih suka banget bikin quotes gitu kayaknya ya Mas. Oke ya, nggak tahu ya. Mungkin karena banyak menjalani di lapangan gitu, jadi curhatnya kalau ditulisan gitu. Oh gitu ya. Banyak karena pengalaman praktek-praktek, jadi kayak jadi bisa lebih klik kalau bikin quotes gitu lah. Oke, nggak kerasa kita udah 1 jam nih ngobrol-ngobrol sama Mas Bintang Arsidenta dari Panda House dan Joy Globe Property. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya ataupun mau menonton ulang tayangan IG Live hari ini, langsung aja nanti di Instagram Vita Conwood akan kita posting, kita simpen percakapannya. Terus kalau misalnya punya pertanyaan lanjut, langsung aja ke Instagramnya Mas Bintang Arsidenta ya, @arsidenta. Nah, buat Panda House dan Joy Globe Property ini punya Instagram nggak, Mas? Punya dong, masa nggak punya zaman sekarang? Tuh, berarti apa? Kalau Panda House @Panda House Indonesia. Digabung semua. Oke, kalau Joy Glow. Kalau Joy Glow JOYGLO titik atau .idn. Oke. Joy Glow Indonesia IDN. Nah, itu langsung kepoin Instagramnya Panda House dan Joy Glow Property juga, nanti langsung lihat tuh desain-desainnya, ada banyak banget di situ diposting. Kita serbu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di Instagram Live hari ini atau belum kepikiran mau nanya apa sih gitu ya. Langsung aja ntar serbu nih Mas Bintang dan Panda House dan Joy Glow Property-nya gitu. Nah, sukses terus untuk Panda House dan Joy Glow Property. Yeah. Sukses juga untuk Mas Bintang, salam untuk keluarganya, sehat-sehat semuanya. Terus Mas Bintang juga harus selalu sehat, semangat buat project-project selanjutnya ya Mas ya. Sama-sama Mbak Carla, sukses terus juga buat Conwood, ditunggu inovasi-inovasi selanjutnya. Siap, amin. Nah, kita next-nya kalau misalnya pandemi udah berakhir, nanti kita bakal ketemuan nih sama Mas Bintang juga ya buat ngobrol langsung di project yang pakai Conwood kalau boleh. Iya nggak sih Mas? Seru kayaknya tuh. Boleh dong. Kalau ya, saya sih bilang beneran emang saya mengaplikasikan Conwood dari desain-desain, jadi ya silahkan mampir ya. Nanti kita langsung Instagram live bareng, tapi kita langsung di projectnya gitu ya. Seru tuh pasti. Ya wes, nggak kerasa udah 1 jam. Siap. Terima kasih banyak waktunya Mas Bintang. Selamat menikmati hari weekend-nya. Selamat menikmati hari-hari weekend. Iya ya, ini udah weekend ya. Udah Jumat dan udah sore. Kalau buat developer weekend itu hari kerja Mbak, justru. Soalnya kita banyak di visit ke project tuh hari Minggu buat marketing, hari Sabtu, atau enggak kayak ya? Iya, atau enggak akad penjualan itu banyak jadi akad nggak cuma akad nikah yang di weekend ya, akad penjualan juga banyak di weekend bagi developer. Jadi
happy weekend tetap, Happy tapi weekend ya tapi happy working tetap juga. sambil kerja gitu ya. Happy working gitu. Happy working and happy weekend juga buat Mas Bintang dan Yes. teman-teman Panda House dan Joglo Property ya. Oke, Yes. terima kasih, menyenangkan Oke, sekali bisa senang ketemu banget sama Mas ngobrol Bintang, sama bisa Carla. ngobrol sama Mas Bintang, itu sangat menyenangkan. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Sampai jumpa minggu Ya. depan di acara Convert Arsitek Live. Dadah! Ya, makasih Makasih teman-teman. semua, stay Bye, happy healthy. weekend.